Sebelumnya co-payment, carry sharing 5%, walaupun memang ini masih ada banyak sekali yang harus di pelan-pelan gitu ya, di sosialisasi, di literasi ya. Tapi kita lihat data dulu nih Pak Julius ya, di klaim rasio asuransi atau rasio klaim asuransi kesehatan industri tengah turun 61,28% ini dari OJK ya. Nah seperti apa nih DAI menggambarkan fenomena ini? Kemarin kan kita juga sempat membahas soal data di perbankan, orang yang nabung juga turun gitu ya. Nah sekarang kan banyak nih stimulus nih yang diberikan. Nah harapannya seperti apa sih sebenarnya dari perasuransian sendiri Pak Julius? Oke, menurunnya klaim sih bagus. Itu kan sebenarnya klaimnya turun ya. Itu tentu harus dipertahankan. Tetapi memang sekali lagi pertumbuhan preminya seperti apa? Ya, pertumbuhan premi ada kenaikan, Bu. Ada kenaikan. Kenaikan khususnya asuransi kesehatan sedang ada kenaikan. Memang harga premi kan lebih mahal sekarang. Makanya banyak orang yang komplain karena preminya lebih mahal. Bu, kita kan tadi saya sampaikan bahwa apabila kita running loss, kita harus adjust produknya atau harganya. Nah, salah satunya kan pasti harga dulu lah kita berubah. Makanya sekarang premi cukup naik sehingga kemungkinan rasio tuh ya. Rasionya kan berarti kalau top line-nya naik, klaimnya turun kan berarti secara rasio turun. Makanya tadi itu. Dan saya tahu ada juga satu masukan besar di industri kita yang tadinya gini, tadinya ada satu lembaga besar yang dikelola pribadi, jadi tidak pakai asuransi. Nah, kemudian tiba-tiba sekarang dia beli asuransi. Gitu. Jadi tadinya self insured namanya. Kan ada beberapa perusahaan lembaga besar seperti itu. Nah, sekarang begitu dia beli asuransi tiba-tiba preminya naik triliunan. Sebenarnya itu tadinya di luar tapi masuk di dalam. Klaimnya baru mau datang nih. Jadi gitu. Jadi angka tadi memang harus dilihat apakah angka potret per kapan gitu. Nah, ada namanya di industri asuransi ada namanya underwriting year, ada namanya tahun buku, tahun akun, tahun keuangan. Itu sudah juga dua hal yang berbeda. Nah, nanti setelah beberapa tahun itu bisa kelihatan intinya statistiknya. Apakah seperti ini? Jadi kalau tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun itu memang harus diperhatikan. Karena berarti ada variabel yang tiba-tiba berubah. Nah, kenapa variabel ini berubah? Itu sebenarnya harus dicek. Soal tadi. Nah, soal apakah kedepannya ini lebih baik? Tentunya kami berharap sih masyarakat paham dengan hal ini. Mudah-mudahan sih dengan ada CNBC dan segala macam banyak media yang sampaikan, kami juga dari Indonesia menyampaikan bahwa kami mau melayani Indonesia dengan baik. Pokoknya sekarang untuk melayani Indonesia dengan baik kita harus profitable dong pastinya. Betul. Itu harus untung. Harus untung. Kalau tidak untung palingnya ya nggak untung besar lah. Palingnya kita punya profitabilitas yang baik sehingga kita bisa melayani dengan baik. Itu sebenarnya isunya. Dan kita memang berharap besar dengan POJK ini untuk kemudian jadi obat dalam tanda kutip bagi kami dulu. Sehingga ketika kami berhasil diperbaiki lah menjadi lebih baik, insya Allah kita akan melayani lebih baik lagi. Dan sekarang sudah mulai kelihatan naik. Jadi kebutuhannya tetap ada nih Bu. Tadi dibilang preminya naik ya berarti. Premi yang seperti apa, yang sifatnya individual atau yang seperti apa yang biasanya sekarang jadi needs gitu ya di masyarakat Indonesia? Dua-duanya sih Bu. Jadi either corporate sama retail atau individual itu tetap sekarang benar-benar naik. Karena ya ini sih ya, kan memang ya kita udah tahu sama-sama ada inflasi medis. Dan inflasi medis di kita ternyata paling tinggi paling nggak Asia Tenggara kita udah paling tinggi. Begini Bu, kalau saya bayar klaim sekarang Rp100, inflasi medisnya Rp20. Berarti tahun depan premi saya harusnya naik 20% paling tidak. Supaya saya bisa catch up harga obatnya, harga rumah sakitnya. Belum dihitung profitabilitas loh. Belum dihitung operating expenses. Karena ada karyawan, ada listrik yang harus dibayar dan segala macam. Jadi poin-poin seperti itu yang kenapa preminya naik, tadi Ibu bilang. Dan sekarang kan naik nih, terlihat. Jadi terlihat even naik pun masyarakat tetap butuh. Kebutuhannya tetap ada. Kalau untuk korporasi saya rasa hampir sulit untuk korporasi tidak melakukan. Kenapa? Gini, dalam perjanjian kerja kadang-kadang ditulis di situ bahwa ada asuransinya. Iya kan, gitu. Sehingga si perusahaan nggak mungkin nggak beli. Karena itu ada di perjanjian kerja dengan karyawan. Biasa seperti itu, Bu. Jadi ada pertumbuhan yang cukup oke lah di antara dua needs atau dua lini itu ya, baik tadi individuals atau retails gitu ya, dan juga korporasi ya. Kalau dilihat dari situasi perekonomian saat ini nih, DAI sendiri ngeliatnya strateginya apa sih sebenarnya untuk sekarang nih optimalisasi needs berarti sudah terbangun, sudah jelas juga ada kebutuhan ya, ada demand. Tapi kalau dari
pelaku industri sendiri sih strateginya ini seperti apa? Iya. Kalau secara sepintas, kalau kita diskusi dengan teman-teman di industri, menurut saya sih yang paling pasti saat ini teman-teman sedang menjaga bottom line. Okay. Jadi harus dijaga bottom line-nya, mau nggak mau Bu. Karena ada pelemahan daya beli dan segala macam. Kalau kemudian pelemahan daya beli, kemudian bottom line kita tetap minus, ya kita decreasing terus. Top line-nya turun, bawahnya juga turun terus. Nah, paling nggak, kalau top line-nya turun, paling nggak bottom line-nya dijaga. Maksudnya profitabilitas tetap terjaga dengan baik. Dan menurut saya, secara prinsip gini, kita harus kembangkan layanan baru. Jadi stick to the profitable business. Kita kembangkan bisnis atau produk atau layanan baru yang mengikuti arus besar ekonomi. Itu saya selalu bilang. Oke. Contoh nih misalnya kan ada paket-paket yang baru dari pemerintah. Ya, yang 8 plus 4 ya, plus 5 ini yang baru itu. ya. Nah, kita berharap sih kita bisa kerjasama. Industri kami ya, industri asuransi bisa kerjasama dengan itu. Karena itu kan arus besar uangnya ada di situ. Itu kan ada sekitar 16 triliun something. Ada lagi yang sekarang 200 triliun masuk lagi. Nah, kita ada di mana di situ? Karena itu arus besarnya, gitu. Karena kalau ya orang bilang kalau kita mau nanam jagung ya di tanah yang basah dong. Mesti tanahnya subur. Kalau kita menanam di gurun pasir ya nggak ada airnya, ya nggak mungkin kan gitu. Nah paling nggak seperti itu. Sehingga profitabilitasnya bisa terjaga dengan baik. Kurang begitu sih. Oke, baik. Jadi ya kecipratan gitu ya pakai stimulus 4 plus 5 ini ya Pak ya. Nah, kolaborasi deh mungkin antara DAI dan juga pemerintah, otoritas begitu ya terkait mengenai banyaknya untuk mungkin optimalisasi paket stimulus begitu, atau hal-hal apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri asuransi nih? Karena kan kalau biar jadi tren lah di Indonesia bukan hanya jadi gaya hidup tapi sudah jadi needs. Karena kalau sekarang kan di Indonesia masih belum jadi needs ya, belum jadi kebutuhan. Ini seperti apa sih membangun itu, mungkin kesadaran dari si manusianya juga begitu ya, tapi ada partisipasi aktif juga dari pemerintah seperti apa? Dalam diskusi dengan OJK sering tuh kita sampaikan ke Pak Ogi juga termasuk bahwa kalau bisa kami diajak untuk ikut dalam arus besar tadi selesai gitu, arus besar gitu kan. Clear Bapak Ibu, gini, kalau contoh aja ya, ini contoh on the top of my head aja, belum ada ini datanya. Kalau 200 triliun masuk ke perbankan, quick win-nya mestinya nih ya, quick win-nya mestinya dia akan menyalurkan ke yang lebih cepat. Ya. Berarti adanya di leasing. Betul. Kredit. Fintech. Yes, ada di situ. Nah, apakah kita ada di situ? Itu poin pertanyaannya. Alhamdulillah puji Tuhan memang OJK saat ini juga, kami juga kan pelaku bisnis juga. Jadi kita juga diskusi dengan OJK. Ada beberapa inisiatif yang kita mengarahkan untuk bisa melayani hal-hal yang tadi saya sebut. Dengan leasing, dengan perbankan misalnya, dengan fintech bahkan, peer-to-peer lending segala macam. Kita juga dibantu dengan OJK untuk itu. Memang butuh regulator dan pemerintah misalnya untuk mematch itu, gitu. Supaya multiplier ekonominya juga kan jadi lebih banyak begitu ya. Karena dalam banyak kasus kita ketemu di daerah, ternyata Pemda itu membutuhkan asuransi. Kenapa? Karena ada pembiayaan. Persoalannya kita nggak tahu mesti ketemu siapa misalnya, gitu kan? Nah yang paling mudah, paling mudah adalah regulator dan pemerintah kemudian match kita, gitu kan? Mempertemukan kita dengan mereka. Dan kemudian saya yakin, karena saya juga pelaku industri, jadi kita akan melakukan sesuatu, akan siapkan produk baru, akan siapkan layanan baru.